Militer Amerika Serikat dan Indonesia memulai latihan tempur gabungan tahunan pada hari Rabu di Pulau Sumatera di Indonesia. Bergabung untuk pertama kalinya oleh peserta dari beberapa negara mitra baru, menandakan hubungan yang lebih kuat di tengah meningkatnya aktivitas maritim oleh China di kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari 5.000 tentara dari 14 negara berpartisipasi dalam latihan Super Garuda Shield tahun ini, menjadikannya yang terbesar sejak latihan diadakan pada tahun 2009. Australia, Jepang, dan Singapura bergabung untuk pertama kalinya, kata Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam sebuah pernyataan. Latihan tersebut dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, kemampuan, kepercayaan, dan kerjasama dalam mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata kedutaan. Ini adalah simbol Ikatan AS Indonesia dan hubungan yang berkembang antara pasukan darat di wilayah penting ini, Jenderal Charles Flynn, Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Pasifik, mengatakan dalam pernyataan itu. Karena pasukan darat adalah perekat yang menyatukan arsitektur keamanan kawasan. Flynn dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuka latihan bersama dengan upacara pada Rabu pagi di Batu Raja, sebuah kota pesisir di Provinsi Sumatera Selatan. Latihan akan berlangsung hingga tanggal 14 Agustus meliputi latihan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Latihan 2 minggu yang direncanakan dibuka setelah Kementerian Pertahanan China mengatakan Selasa malam bahwa mereka akan melakukan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk menjaga kedaulatan nasional. Hal tersebut sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya untuk dianeksasi secara paksa jika perlu. China juga semakin tegas atas klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan. Jenderal AS Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan jumlah penyadapan oleh pesawat dan kapal China di kawasan Pasifik dengan AS dan pasukan mitra lainnya telah meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir, dan jumlah interaksi yang tidak aman telah meningkat dengan proporsi yang sama. Pesannya adalah militer China, di udara dan di laut, telah menjadi lebih agresif secara signifikan di wilayah ini, kata Milley bulan lalu dalam perjalanan ke Indo-Pasifik yang termasuk singgah di Indonesia. Milley mengatakan Indonesia secara strategis sangat penting bagi kawasan ini dan telah lama menjadi mitra utama AS. Latihan militer AS Indonesia bertepatan dengan kedatangan Pelosi di Taiwan Selasa malam, sebagai pejabat tertinggi Amerika dalam 25 tahun yang mengunjungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Beijing memandang kunjungan pejabat pemerintah asing sebagai pengakuan atas kedaulatan pulau itu. Pasukan bela diri darat Jepang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya mempromosikan visi keamanan dan perdagangan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dengan AS dan negara demokrasi lainnya di kawasan itu. Latihan yang diperluas dipandang oleh China sebagai ancaman. Media pemerintah China menuduh AS membangun aliansi Indo-Pasifik, mirip dengan NATO, sebagai sarana untuk secara sengaja memprovokasi konflik.